warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran Zual Aceh Channel. Ini media berita yang memberikan informasi terkini, aktual, tajam dan terpercaya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada anda semua. Kali ini kita akan mengabarkan informasi terbaru mengenai nama sejumlah tokoh Indonesia di masa kemerdekaan dan masa perlawanan terhadap Belanda. Yakni sederet nama tokoh ini akan dijadikan nama jalan di Belanda. Akan tetapi, nama Soekarno dan Hatta tidak ada. Tan Malaka dan 8 tokoh Indonesia jadi nama jalan di Amsterdam. Daftar nama jalan di Belanda yang mengabadikan nama pejuang Indonesia kian bertambah. Mengapa tak ada nama Soekarno? Pemerintah kota Amsterdam akan meresmikan penggunaan jalan-jalan di kawasan pemukiman yang jebol yang mengabadikan 27 nama tokoh anti kolonial dari negara bekas koloni Belanda. 9 di antaranya dari Indonesia. Selain 9 nama tokoh, bahkan ada 1 nama jalan menggunakan nama Merdeka Street atau Jalan Merdeka. Wilayah Ijebor adalah kawasan pemukiman yang terletak di Ijemir, pulau buatan sebelah tenggara Amsterdam. Akan terpajang nama Tan Malaka, R.M. Suwardi, Sotyaninggara atau biasa disapa dengan Ki Hajar Dewantara, S.K. Trimurti, Kapiten Pat Timura, Pangeran Diponegoro, Maria Ufa, Sukaisi, Rustam Effendi, dan Lambertus Nicodemus Palar. Seperti kabar yang dikutip dari Harian Paror pada 1 Agustus 2019, inisiatif penamaan jalan itu datang dari Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema, sebagai kelanjutan proposal. Sebelumnya dalam pidato di hadapan sidang Dewan Kota Amsterdam 13 Februari yang lalu, Sofian mengatakan gagasan penggunaan nama tokoh beragam bangsa itu tidak untuk menggantikan nama jalan yang sudah ada. Kendati beberapa di antara nama jalan itu menggunakan nama tokoh yang memiliki catatan buruk di masa lalu. Ini adalah bagian dari sejarah kita, suka atau tidak. Dalam pandangan saya, daripada penghapusnya, lebih baik sejarah menjadi bahan perbincangan satu sama lain untuk menjaga tidak terjadi pengulangan, kata Sofian. Beberapa tahun belakangan, isu penggunaan tokoh-tokoh sejarah kontroversial mengemuka di Belanda. Salah satu nama J.V. Koon, bekas Gubernur Jenderal POC pertama yang diabadikan menjadi nama sekolah di kawasan Inderskerbo, Amsterdam. Pihak pengelola sekolah bermaksud mengubah nama sekolah karena merasa malu menanggung dosa masa lalu J.V. Koon yang penuh kekerasan semasa menjelajah di Indonesia. Seperti dikutip dari situs Amsterdam.nl, pemilihan nama 27 tokoh tersebut berdasarkan saran dan kajian dari KITLV, Lembaga Kerjaan untuk Bahasa, Sejarah dan Antropologi. NINSE, National Institute Nederland, Sederleden and Inverness, Lembaga Nasional Sejarah dan Warisan Perbudakan Belanda, dan Komisi Penamaan Orang Favorit, Komisi Erving Evenberg Ranti. Dari 9 nama tokoh Indonesia tersebut, 3 di antaranya adalah tokoh perempuan. S.K. Trimurti dikenal sebagai wartawan dan pejuang kemerdekaan yang pernah menjabat Menteri Perburuhan era Kabinet Amir Syarifuddin. Maria Ufa adalah tokoh gerakan perempuan, sarjana hukum perempuan pertama dari Indonesia, lulusan Universitas Leiden, pernah jadi Menteri Sosial era Kabinet Sultan Syahrir. Nama yang tak begitu dikenal publik Indonesia adalah Sukaisi, perempuan kelahiran Garut, tokoh Syarikat Rakyat, putri yang pernah mendekam di kamp di Gor atas tuduhan terlibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lazim disebut PKI.
melawan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926 Masehi. Dia adalah janda Soekarno, tokoh syarikat Islam yang juga dibuang ke Bovendigul. Sepeninggal suaminya, Sukaisih menikahi pria Belanda, J.H. Filippo, dan bersama Filippo dia berangkat ke Amsterdam, Belanda pada Oktober 1937 Masehi untuk menyuarakan penderitaan tahanan politik di Camp Digul kepada publik Belanda. Dari sederet nama tokoh anti-kolonialisme asal Indonesia yang diabadikan sebagai nama jalan, tak terdapat nama Soekarno ataupun Muhammad Hatta. Padahal nama Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir sudah terlebih dahulu menggunakan di helm dan kuda. Menanggapi hal tersebut, sejarawan dari Universitas Van Amsterdam, Remco Reven, mengatakan kebencian publik Belanda pada Soekarno bukan saja karena dia berkolaborasi dengan Jepang. Ketakutan dan kebencian orang-orang Belanda terhadap Soekarno sudah mendarah daging sejak lama, bahkan sampai sebelum masa perang berlangsung, kata Remco melalui pesan websitenya. Berbagai usulan untuk mengabadikan nama Soekarno di ruang publik Belanda memang pernah ada. Salah satunya dikemukakan Martine Gorselin kepada Divisi Sejarah Museum Kerajaan. Suatu kali dalam sebuah wawancara radio, saya pernah menyampaikan usulan agar didirikan patung Soekarno di Home, karena di kota yang sama berdiri patung Jan Pedersenskoen, pungkasnya. Sementara itu, Aminuddin T. Siregar, sejarawan seni, mengatakan baginya nama Soekarno tak terlalu penting jika nama Soekarno diabadikan sebagai nama jalan di Belanda. Melihat fenomena pengabadian nama tokoh Indonesia sebagai nama jalan di Belanda, sejarawan seni yang akrab dipanggil Ucok itu menduga Belanda sedang bermain-main romantisme masa lalunya, berlawanan dengan paradigma sebagian orang Indonesia. Bagi Belanda ini seperti ungkapan saat kau masih kumiliki, sedangkan bagi Indonesia saat kau masih jadi musuhku. Demikian informasi kita pada kali ini. Semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.